Benarkah para Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedang ramai memperbincangkan, benarkah para Habib yang ada di Indonesia itu keturunan Rasulullah SAW? Dalam hal ini ada dua istilah yang perlu kita bahas, yaitu keturunan, bahasa Arabnya zuriyah, dan nasab atau silsilah. Keturunan adalah semua anak cucu baik dari jalur bapak dan ibu. Sedangkan nasab hanya dari satu jalur, apakah dari garis bapak atau ibu. Kalau dalam Islam, nasab ditentukan dari jalur bapak, sebagaimana disebutkan di Al-Quran. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Al-Ahzab ayat 5. Sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, ayat ini berkaitan dengan kisah anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Haritsah. Meski demikian, ayat ini berlaku untuk semua umat Islam, tidak hanya berlaku pada saat ayat ini diturunkan saja. Contohnya Hasan bin Ali, Husain bin Ali, lalu Ali bin Abi Thalib. Nabi mempunyai 7 anak, 3 laki dan 4 perempuan. Semua anak laki-laki Nabi meninggal dunia ketika masih kecil. Dari 4 anak perempuannya, hanya Fatimah yang mempunyai keturunan yang berlanjut sampai saat ini. Jadi Nabi punya keturunan, tapi tidak mempunyai keturunan laki-laki, karena semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Dan itu ditegaskan di Al-Quran. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 40. Ayat itu jelas, tegas, dan jelas mengatakan bahwa Nabi bukanlah bapak dari laki-laki manapun. Kalau kita beriman dan berpegang kepada kedua ayat itu, maka jelas tidak ada seorang pun di dunia ini yang nasabnya sampai kepada Nabi. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Secara fakta atau ayat kauniyah, jelas bahwa nasab Nabi terputus karena semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Dan secara Al-Quran atau ayat kauliyah juga tegas mengatakan Nabi bukanlah bapak dari seorang laki-laki manapun. Lantas dengan ayat mana lagi kita akan beriman? Tapi tetap saja ada yang membuat hadis-hadis yang bertentangan dengan fakta dan ayat di atas, bahwa nasab Nabi tetap tersambung sampai kiamat. Sebagaimana riwayat berikut ini, semua sebab dan nasab akan terputus pada hari kiamat, kecuali sebabku dan nasabku. Hadis riwayat Tobari. Tidak cukup dengan itu, ada juga yang membuat hadis yang mengatakan Nabi adalah bapaknya Hasan dan Husain. Setiap anak yang dilahirkan ibunya bernasab kepada ayahnya, kecuali anak-anak dari Fatimah. Akulah wali mereka, akulah nasab mereka, dan akulah ayah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Meskipun secara sanad dianggap sahih, tapi secara matan atau isinya, hadis ini jelas palsu, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran yang jelas mengatakan Nabi Muhammad bukanlah ayah dari seorang laki-laki manapun. Sedangkan hadis itu mengatakan Nabi Muhammad adalah ayah atau nasab dari Hasan dan Husain. Kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih Al-Quran daripada riwayat hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini lebih selamat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi berdasarkan Al-Quran dan fakta sejarah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak mengaku mempunyai nasab yang tersambung kepada Nabi. Kalau ada orang yang mengaku dan bangga mempunyai nasab langsung kepada Nabi, maka ya disenyumin saja. Mungkin karena dia belum baca ayatnya, atau tidak mengerti, atau bahkan pura-pura tidak tahu menahu tentang ayat tersebut, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Lebih tepatnya, nasab mereka tersambung kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak mempunyai nasab ke bawah, tapi Nabi mempunyai keturunan dari anaknya Fatimah, yaitu Hasan dan Husain. Dan keturunan itu yang masih ada sampai saat ini. Meskipun mereka secara nasab tidak nyambung kepada Nabi, tapi mereka tetap disebut keturunan Nabi. Dan kita mesti menghormati mereka, karena setiap hari kita selalu mendoakan mereka dalam sholat kita. Ketika duduk tahiyat dalam sholat, selain bersalawat kepada Nabi, kita juga bersalawat untuk keturunan Nabi.
Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Nabi Ibrahim SAW juga pernah berdoa agar keturunannya jadi imam bagi seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan di Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka keturunan Nabi Muhammad termasuk keturunan Nabi Ibrahim juga. Tapi harus diingat, dalam ayat itu Allah mengecualikan keturunan yang berbuat zalim. Jadi kalau ada keturunan Nabi yang berbuat zalim dan suka marah-marah, maka tidak perlu diikuti karena mereka termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Ada seorang ulama dari Banten yang bernama Kiai Imaduddin yang melakukan penelitian terhadap berbagai kitab klasik. Hasil penelitiannya menyimpulkan para habib yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi. Karena nenek moyang para habib yang bernama Ubaidillah dianggap sebagai tokoh fiktif. Saya sudah membaca hasil penelitiannya. Menurut beliau, Ubaidillah yang tercatat lahir tahun 320 Hijriah atau abad keempat tidak tercantum dalam kitab-kitab nasab yang sejaman dengannya. Tidak pula tercantum di kitab-kitab di abad 5, 6, 7, dan 8. Tiba-tiba namanya muncul di kitab yang ditulis di abad ke-9 yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Itu pun yang menulis kitab adalah keturunan Ubaidillah sendiri. Ada satu kitab yang katanya ditulis di abad ke-5 yang menulis Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Tapi setelah diteliti ternyata penulisnya wafat di abad ke-10. Bagaimana mungkin penulis yang wafat di abad ke-10 bisa menulis kitab di abad ke-5? Satu kitab lagi terindikasi palsu karena banyak penambahan. Judul kitab dan pengarangnya sama, tapi isinya berbeda dengan cetakan sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan. Masalahnya bukan hanya karena nama Ubaidillah ini tidak ada di kitab abad ke-4 sampai ke-7, tapi justru kitab yang ada di abad ke-6 menyebutkan anak Ahmad bin Isa hanya 3 dan tidak ada nama Ubaidillah di dalamnya. Setelah dilakukan penelitian ke sejumlah kitab, Kiai Imaduddin menyimpulkan bahwa Ubaidillah ini adalah tokoh fiktif yang sengaja disusupkan agar nasab mereka tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Menjawab tuduhan tersebut, orang-orang yang membela nasab para habib mengatakan, nama Ubaidillah tidak tercantum dalam kitab-kitab nasab yang sejaman dengannya. Bisa jadi karena yang mengarang kitab tersebut tidak mengetahui bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang bernama Ubaidillah. Menurut mereka, tidak adanya kitab nasab yang sejaman dengannya tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan nasab Ubaidillah ini. Logikanya mesti dibalik. Jika orang yang sejaman dengan Ahmad bin Isa saja tidak tahu dia punya anak yang bernama Ubaidillah, apalagi orang yang hidupnya 500 tahun setelahnya. Bagaimana bisa orang yang hidup 500 tahun setelah Ahmad bin Isa bisa lebih tahu daripada orang yang hidup sejaman dengannya? Selain penelitian dari segi kitab nasab, bisa juga dilakukan penelitian secara ilmiah dengan melakukan tes DNA. Di dalam tubuh kita ada catatan yang memuat ciri-ciri tubuh kita yang disebut DNA. Setiap orang mewarisi DNA dari bapak dan ibunya. Dengan tes DNA, kita memang bisa mengetahui nenek moyang sampai ke generasi ke-7 di atas kita. Tapi untuk mengetahui pasti siapa nenek moyang kita sampai ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya adalah sesuatu hal yang patut diragukan. Karena kita tidak mempunyai sampel DNA nenek moyang tersebut. Kita tidak bisa memastikan apakah seorang itu adalah keturunan Nabi Muhammad atau bukan, karena kita tidak mempunyai sampel DNA Nabi Muhammad SAW. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengelompokan DNA berdasarkan sebaran etnis yang disebut haplogroup. Misalnya haplogroup J1 berarti orang Arab karena tersebar di wilayah Arab. Haplogroup orang Indonesia kebanyakan adalah O. Kalau ada yang mengatakan haplogroup J1 sekian adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, hal itu baru sebatas dugaan atau asumsi, karena pengelompokan itu berdasarkan sebaran wilayah tertentu, bukan khusus mengacu pada orang per orang.
Dan setelah dilakukan tes DNA terhadap 100 orang yang mengaku keturunan Ubaidillah atau disebut Ba'alawi, ternyata haplogrup DNA-nya bukan orang Arab. Logikanya kalau orang Arab saja bukan, bagaimana nasabnya bisa sampai ke Ali bin Abi Thalib? Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah orang Arab. Berdasarkan hasil tes DNA tersebut, orang-orang yang meyakini kebenaran tesis Kiai Imaduddin semakin yakin bahwa para habib yang ada di Indonesia bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi harus diingat, kebanyakan tes DNA yang mereka lakukan adalah YDNA. YDNA adalah kromosom DNA yang diwarisi oleh jalur ayah, sedangkan mtDNA atau mitokondria DNA adalah DNA yang diwarisi dari jalur ibu. Kalau para habib itu secara haplogrupnya ternyata bukan orang Arab, tidak berarti secara otomatis mereka bukan keturunan Nabi, karena yang dites adalah DNA dari jalur bapak. Masih ada satu tes lagi, yaitu dengan tes mtDNA dari jalur ibu. Meskipun mereka bukan keturunan Nabi dari jalur ayah, tapi tidak menutup kemungkinan mereka adalah keturunan Nabi dari jalur ibu. Kalau dari tes mtDNA itu ternyata haplogrup dia, ibunya atau neneknya bukan keturunan Arab, tidak juga otomatis mereka bukan keturunan Nabi, karena bisa jadi kakek dari ibunya adalah keturunan orang Arab. Mungkin juga nenek dari ayahnya adalah keturunan orang Arab. Karena YDNA dan mtDNA hanya garis lurus ayah atau ibu, sedangkan yang namanya keturunan adalah pencampuran antara jalur ayah dan ibu atau kakek dan nenek. Tes DNA bisa membatalkan nasab seseorang, karena garis nasab ayah dan ibunya bisa dicek melalui tes YDNA dan mtDNA. Tapi tes DNA tidak bisa membatalkan status keturunan seseorang. Mengatakan para habib bukanlah keturunan Nabi hanya karena haplogrup DNA-nya berbeda, jelas merupakan sebuah asumsi yang berbahaya. Kita tahu bahwa Nabi tidak mempunyai jalur nasab ke bawah. Jadi meributkan apakah seseorang mempunyai nasab kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak, itu seperti meributkan pepesan kosong. Karena sekali lagi tidak ada seorang pun yang berhak mengaku punya nasab langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Semua keturunan Nabi, baik yang laki-laki maupun perempuan, punya kedudukan yang sama, yaitu sama-sama keturunan Nabi. Tidak ada satupun keturunan Nabi yang boleh merasa punya nasab lebih baik dari keturunan Nabi Muhammad yang lain. Karena sekali lagi tidak ada satupun keturunan Nabi yang punya nasab langsung kepada Nabi. Bagi saya tidak menjadi persoalan apakah para habib itu keturunan Nabi atau bukan. Karena Al-Quran mengatakan meskipun dia keturunan Nabi, tapi kalau zolim maka tidak perlu diikuti. Karena yang paling mulia di antara kita menurut Al-Quran adalah yang paling bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah sabar, tidak suka marah-marah. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 133-134. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.